Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, saya Sidinar Kamulana dari kelas D4 ITC. Saya di sini akan menjelaskan beberapa workshop ya guys ya. Kita akan belajar bagaimana cara mengecek informasi jaringan, mengeset jaringan, hingga terakhir yaitu workshop ketiga konfigurasi juga kita nanti juga bakal belajar cek IP address gitu ya, dan DNS server. Jadi di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah workshop dari manajemen jaringan ya guys ya. Bagaimana cara yang pertama, kita mulai dulu dari workshop 1 yaitu mengecek jaringan server, mengecek informasi jaringan. Informasi jaringan itu yang berupa ada nama interface, vendor NEP, nama driver, MAC address, IP address, dan netmask, IP default, dan gateway, dan lain-lain. Kita mulai dari mengecek interface-nya jaringan ya guys ya. Kita buka terminal dulu. Siapkan ls, scn, cs, class net. Nah, di sini terdapat dua interface yaitu loadpack sama NS33 sesuai dengan PPT-nya. Jadi ada macam dua interface yang ada di Ubuntu kita. Lalu kita juga bisa melihat informasi lebih mendalam dengan perintah IPADR seperti ini. Nah, ini dia. Ini untuk loadpack-nya dan ini untuk NS33-nya. Sekarang kita sudah mengetahui interface jaringan kita lanjut yang kedua. Kita akan mengecek MAC address dan IPv4 address kita. Pertama, kita mulai dengan IP seperti ini ya guys ya. Nanti outputnya kita mulai dari IP address. Nah, seperti ini. Oh, salah. Nah, jadi seperti yang kalian lihat akan muncul seperti ini. Nah, di sini bakal kelihatan MAC address-nya dan netnya ya. Dari kita di situ nah, bagian sini ya guys ya. Nih. Di bagian link enter di sini, ini MAC-nya. Dan juga initnya ada di sini. Jadi ini sama-sama melihat lebih dalam, bisa menggunakan IP ADDR dan juga IP address. Oke, kita lanjut. Kita akan mengecek gateway-nya. Di sini dengan perintah iproot kita bisa mengecek gateway-nya. Dan biasanya umumnya itu dimulai dari 192. Oh, nah, seperti ini. Nah, ini adalah informasi gateway-nya. Oke, kita lanjut ke. Nah, jadi sini akan saya menjelaskan satu. Yang pertama itu informasi IP gateway-nya itu di sini. Terus juga nama interface-nya itu yang kita NS233. Terus IP address-nya, network address-nya itu di sini. Ini adalah IP address-nya dan network address-nya. Lalu juga netmark-nya ini, itu di netmark-nya itu mungkin load kita network-nya itu di sini ya. Enter sini ya. Oke. Kita lanjut. Oh, saya network sini gak ada informasinya ya di pintanya. Kita lanjut aja dulu ya ke 4. Mengecek vendor dan driver NEC. Nah, kita akan dengan mengecek vendor dan driver kita bisa menggunakan perintah lspci seperti ini. Lalu kita mengecek vendornya dengan grep
internet. Jadi untuk mengecek vendornya kita menggunakan LSPCI, lalu untuk mengecek driver niche-nya kita menggunakan GrabAid. Jadi seperti ini. LSPCI. Nah, seperti ini ya guys ya teman-teman. Kita start. Ya, jadi keluar screen ini. Ini yang ini untuk vendornya. Lalu ini untuk PCIe-nya, ini adalah drivernya. Karena di sini saya bukan menggunakan AMD, jadi akan AMD bukan Intel. Jadi kita lanjut. Setelah itu kita juga bisa mengecek vendor driver wireless-nya dengan seperti ini. SPCI. Tidak jalan ya. Kita lanjut saja ya kan. Selain LSPCI, Anda juga bisa memakai ISHW, karena secara default itu terinstall di Linux, jadi nggak perlu install ya. Biasanya kita akan kayak apt install ISHWE, tapi kita bisa install aja dulu supaya jaga-jaga. Baik teman-teman, sebelum saya melanjutkan untuk menginstal ISHW, pertama-tama ada baiknya kalian untuk mensude apt update supaya package-nya terbaru, supaya kita bisa menjalankan dengan lancar. Soalnya saya tadi ada beberapa problem, tapi sudah terselesaikan harusnya. Jadi kita sudo kita seharusnya bisa menginstal LSHW tanpa masalah. Nah, ini dan ini sudah sini sebenarnya karena saya sudah ada di Ubuntu-nya, jadi ini terlihat seperti sudah automatically Linux version, karena kita sudah mempunyainya. Dinjanya sudah kelihatan di sini informasinya bahwa kita sudah menginstal sebelumnya, sudah terdapat di Ubuntu-nya. Lalu kita akan mengecek Outclass Network. Kita akan mengecek informasi di sini kayak produk vendornya. Jadi kita ketik di sini LSHW class infonya. Nah, seperti ini. Kita cek. Nah, seperti ini. Ini untuk produknya, vendornya. Semua informasi dari LSHW-nya di sini. Kita juga bisa gini ya. Nah, terus ini untuk versi pendeknya. Untuk begini, untuk tampilan versi pendeknya menggunakan Windows. Oke, kita lanjut.
Ini bagusan seperti ini ya guys ya. Jadi kita bisa melihat short versi pendeknya short. Ini kalau versi lengkapnya. Lalu kita lanjut. Oh, di sini kita membuka aplikasi Hardino. Pertama kita install dulu ya. Siapa tahu di sini saya belum punya. Nama aplikasinya Hardino. Hardino ya guys ya. Hardino. Hardinfo. Okay. After this operation, the diagnostic space will be used. Do you want to continue? Continue. Kita tunggu instalasinya. Set. Kita sambil menunggu, kita lihat-lihat dulu guys ya. Jadi nanti kita akan mencari aplikasinya, lalu kita ke PCI device, dan di sini kita akan klik internet connect controller. Kita coba. Nah, di sini juga terdapat informasinya ya, yang di terminal seperti ini. Oke, apakah sudah? Nah sudah. Kita mulai cari aplikasinya. Nah, bawa dulu. Nah, ada teman-teman. Jadi kita ke mana bosan? Kita ke PCI device. Lalu ke internet controller. Nah ini dia informasinya sesuai dengan terminal ya, AMD. Dan untuk ini bisa initnya, drivernya, kelas internet controller sama kayak di terminal ya. Lalu kita lanjut. Kita sekarang ngecek di interface. Nah harusnya nanti kita akan muncul LO nya dan NS3 nya, dua interface ini. Oke, lalu kita bisa mengeklik mengecek dan protokolnya. Jadi kita coba cari interface nya. Ini dia. Nah di sini urusan. Nah ini dia informasinya. Ini lebih tampilannya ya, kayaknya lebih bagus timbang terminal. Nah ini dia internet protokol ya. Lanjut, DNS server. Kita akan lihat IP server, IP address-nya dan nama gateway-nya. DNS server. DNS server. Bukan ada ya? Ini guys. Oh ini. Nah ini untuk IP address-nya dan namanya lokal desktop-nya, nama gateway-nya. Oke, terakhir kita mengecek DNS keempat sepertinya ya, mengecek ke yang keempat itu terakhir, mengecek DNS. Caranya kita menggunakan nano etc resolve. Kita coba dulu ya. Kita keluar. Kita bakal mengisi script ya. Kalau gitu tadi barusan iya disuruh bikin config tadi. Kalau lagi kosong berarti kita emang disuruh bikin guys ya. Ternyata ada guys. Ini guys, ternyata ada guys. Nah iya, ini nama domainnya mungkin.
ya. Oh ya, kita dapat mengkonfigurasi interface dengan edit file edition number juga. Oh ya, jadi kita bisa, saya lihat di PPT ini kita bisa sebenarnya saya nggak tahu ini harus dilakukan apa tidak. Nah iya, jadi sebenarnya ini nggak ada yang perlu ditambahkan scriptnya, jadi ini sesuai kayak IP address DNS servernya itu sesuai. Kalau di sini saya 127 dan di sini juga 127 bener. Lalu juga untuk name servernya itu local st2, ini juga aja nih. Sorry, ini untuk kalau name servernya itu terdapat di sini nns-ad local domain. Jadi gak ada yang mau diubah kayaknya, emang sesuai nih guys ya name servernya. Baik, sekian di sini workshop 1 saya. Lagi kita akan lebih lengkapnya lagi di workshop 2 ya guys ya, karena kita akan menyeting jaringan secara spesifik. Baik, kita lanjut ke workshop 2, settingan jaringan secara statik. Di sini kita akan mempelajari langkah-langkah bagaimana kita men-setting jaringan secara statik ya teman-teman. Statik itu jadi pertama saya akan menjelaskan sedikit. Jadi konfigurasi jaringan tuh dibagi dua, yaitu ada secara statik dan juga secara dinamis seperti PPT di sini. Secara default kita itu menggunakan DHCP server ya. Jadi bukan pakai loopback, jadi nanti kita editnya di situ. Di sini juga ada konfigurasi jaringan, bagaimana kita memasang, juga disimpan di file etc network interface. Nanti kita bikin dulu filenya. Nah seperti ini. Lanjut di sini juga ada cara untuk restart networking, dan kita juga mengecek statusnya setelah restart kayak gimana. Kita juga ada belajar untuk stop network dan juga untuk menjalankan jaringan setelah kita sebelumnya untuk men-stop. Oke, kita mulai saja. Nomor 1, kita memilih IP address-nya. Kita ini di sini untuk kita mengecek dulu IP address yang dipakai sebelumnya agar nanti bisa mengubah sesuatu. Apabila kita ingin mengubahnya, kita cek dulu yang pertama. Di sini kita utama ngecek IP address-nya. Lalu di sini kita yang dicek itu DNS-nya, lalu root-nya. Ya, jadi kita mulai dulu ya guys ya. Itu dulu. Nah, jadi untuk address sama netmarknya itu tertera di sini ya. Ini addressnya, dan biasanya itu untuk netmarknya itu di sini, tapi biasanya itu 0.255.255 begitu ya. Jadi satu sudah jalan, kita sekarang mengecek ini. Kita itu bakal mengecek DNS-nya ya, DNS server itu di sini. Kita menggunakan perintah renov. Oh salah coy, salah guys. Ulangi.
eh Nah, jadi sesuai di sini tertera DNS-nya 127 sesuai dengan di sini. Lanjut, kita sudah ngecek DNS, lanjut ke kita ngecek root-nya. Nah, root-nya seperti ini. Sama kayak IP address, cuma di sini 2. Di bagian akhirnya tuh 2. Jadi begitu ya, semua kita sudah cek. Sekarang kita akan membuat script ya guys ya. Kita akan membuat script. Nah, di sini kita akan membuat script etc network interface. Kita bisa menggunakan kayak Pico, Nano atau Surut. Tapi di sini saya akan menggunakan Nano. Sebelumnya saya juga menggunakan Nano. Kita juga memasukkan IP address baru. Pastikan nomor address tersebut belum dipakai. Oh ya, kita lagi akan Nano. Nanti apa yang dikonfigurasi itu sini IP address network gateway. Nah ya. Nah, contohnya di sini kita langsung saja ya guys ya. Sebelumnya saya sudah buat etc network. Nah, seperti sini saya akan menjelaskan sedikit. Jadi iya ya nih. Nah, jadi kita masukkan dulu source-nya di mana. Dan ini sini nih loadback network interface itu auto LO interface-nya ini, dan juga interface-nya DHCP ya. DHCP itu NS33 yaitu di sini. Nah, di sini kita kan akan konfigurasi statik. Nah, statiknya itu DHCP dengan NS33, kita pakai auto NS33. Nah, yang pertama itu kita masukkan tuh address-nya apa sesuai di PPT ya. Address-nya itu saya ngecek di sini lebih enak, guys. Interface-nya itu di sini. Nah, di sini sudah jelas kayak address-nya awalnya pakai apa. Nih di sini. Nah, di NS33 ya. Ini address-nya seperti ini. Juga NetSmart-nya ini. Dan juga gateway-nya itu sama kayak address, cuma di akhirannya itu ganti 2 kayak barusan. Dan juga DNS server itu ini DNS servernya. Jadi ini sesuai dengan komputer kalian ya guys ya, komputer kalian. Jadi kalian untuk mengeceknya bisa lewat aplikasi ini yang kita install di workshop 1 sudah. Dan itu akan membuat lebih gampang sih, tinggal ngecek gateway-nya. Ya itu sih. Baik, pokoknya seperti ini untuk scriptnya. Kita save. Baik, lanjut kita sekarang nomor 3, restart layanan networking. Kali ini kita akan belajar bagaimana langkah-langkahnya untuk merestart service menggunakan networking dan juga melihat statusnya. Di sini saya seperti ini. Ini adalah status saya sebelum saya melakukan restart. Ini sudah aktif dan juga enable. Apabila kalian tidak terdapat saat mencoba status networking tidak dapat, kalian harus sudo apt install ya aplikasi networkingnya. Baik, karena sudah aktif seperti ini dan juga informasinya di sini, kita akan coba restart. Oke, selesai. Nah, ini kita coba. Oh ya, ini tadi saya sudah mencoba beberapa. Nah, asli ini gunakan perintah sudo install syntax ntl restart networking. Kita tunggu.
Nah, sudah terrestart. Sekarang coba kita cek statusnya ya. Nah, jadi kelihatan seperti ini. Berbeda ya guys. Jadi muncul seperti ini. Nah, ini informasinya. Berbeda ya teman-teman ya. Perasaan ini 130 ya. Coba kita cek terlebih dahulu 130. Nah, awalnya ini addressnya barusan 130 ya, ada perubahan ya. Ini 129, jadi di sana tercatatnya 130, jadi ada perbedaan ya. Oh ya, kalian jangan lupa kasih tanda pagar apabila ini tidak dipakai yang bagian sini. Soalnya apabila ini sama-sama hidup akan terjadi error dan tidak akan bisa melakukan restart. Iya guys ya, jadi berubah ini yang awalnya sebelumnya seperti ini. Jadi terlihat di sini perbedaannya 130. Oke, kita di sini kita juga bisa mematikan. Di sini ada yang belum saya jelaskan. Nah, di sini kita juga bisa untuk menghentikan layanan jaringan menggunakan systematical stop network, dan jika ingin diaktifkan kembali juga menggunakan start network ya. Oke, lanjut yang keempat. Restart sudah. Nah, kita ini mengecek lagi apakah ada perubahan di perintah. Oke, di perintah bagian ADDR-nya. Nah, tertulis di sini berubah. Ini 30 soalnya. Soalnya kan 29 kan guys IP address-nya. Jadi kita, kalau kalian tidak berubah, kalian mungkin bisa untuk mereboot VMware-nya. Ini harusnya 29, ini jadi 30. Jadi sukses berubah. Jadi misal kalian tidak berubah, mungkin kan bisa coba untuk reboot VMware lalu cek IP address-nya lagi. Oke. Kita juga ngecek gateway. Kita coba. Kalau gateway-nya ada perubahan mungkin ya. Soalnya biasanya itu akan keluar hanya cukup satu saja segini. Ini tahu-tahu ada dua. Nah ya, ini nih perbedaannya di sini. Ini sebelumnya tidak ada. Kita lanjut ngecek lagi di cap. Apakah ada perubahan juga di DNS? Kita cek di DNS-nya ya. Salah. Gimana? Cat. Salah. Cat. etc. Masih sama, tidak ada berubah seperti ini. DNF-nya oke, sudah. Di DNF-nya belum ada berubah.
Nah, ini kalau misal IP kalian tuh error kayak muncul 2 di sini. Saya barusan belum ngecek ya apakah ada error. Tidak. Iya, ada sih, guys. Jadi ini yang di sini 30, yang di sini 29. Ada nih seperti ini. Double double. Jadi ID address-nya double, ada yang 29 yang sebelumnya dan 30 ya. Menghapus ID address. Jadi kita bisa menghapusnya. Nah, menggunakan IP address, nomor nesmak Sebelumnya sebelumnya saya lupa menambahkan untuk permasalahan error IP address. Tadi barusan saya baru sadar dan saya sudah menghapusnya. Jadi awalnya seperti ini, saya terdapat dua ya IP address 29 yang ini dengan IP address yang 130. Nah, untuk menghapusnya kita menggunakan perintah kita menggunakan perintah ini ya guys ya, app delete di ENS33 seperti ini perintah yang saya gunakan. Nah, ini sudo add delete atau bisa addr, dan setelah saya cek lagi IP addr sudah tidak ada, hanya berjumlah 1 tok. Yang sebelumnya ada 2 ini ya. Jadi setelah program sudah sukses dihapus, IP sudah sukses dihapus. Apabila masih ada, mungkin bisa dicoba boot restart VMware-nya, atau enggak sambil mulai restart dan cek status. Kita lanjut ke workshop 3 ya. Workshop kita di sini kita akan men-setting jaringan yang barusan secara statis, sekarang secara dinamis, dan menyalakan dan mematikan network. Dan juga kita tambah menyalakan dan mematikan network interference, nanti ada perintahnya untuk masing-masing. Nah, di sini di filenya sekarang kita menyalakan eFace ini, pagarnya dihapus untuk supaya kita bisa mengkonfigurasi jaringannya. Lalu kita juga membuat file juga. Kita langsung nomor 1. Dan di sini di yang pertama ini interface-nya, kita itu buka file yang telah kita buat tersebut, lalu kita aktifkan kayak yang barusan kan yang statik. Nah, ini dikasih pagar supaya tidak aktif, dan ini diaktifkan seperti ini. Nah, di sini pastikan ini aktif dan ini dimatikan, dinonaktifkan. Lanjut, kita kedua, kita akan melakukan restart jaringan terlebih dahulu. Kita menggunakan cara seperti tadi dengan bantuan semacam aplikasi networking. Kalau tidak ada, maka perlu diinstal ya update install aplikasi tertentu. Nah, saya mau mengecek statusnya. Nah, ini ya sudah aktif. Yuk kita coba restart. Kita tunggu sambil kita cek-cekan. Jadi letak perbedaannya itu di scriptnya ya teman-teman. Oke, jadi seperti ini. Coba kita cek. Nah, IP ADR. Nah, di sini terdapat perbedaan 151 yang telah kita start. Baik, jadi itu saja mungkin.
Baik, kita lanjut ke perintah selanjutnya. Kita setelah mengecek IP, apabila lebih dari satu, hapus IP address seperti yang dijelaskan sebelumnya ya teman-teman. Sekarang kita mempelajari perintah guna cara mematikan dan menyalakan interface. Kita mulai dulu. IP set down. Kita akan mematikan host. Tambahkan sudo guys. Setelah itu kita coba cek statusnya. Oh, kita bisa gini juga ya. Nah, di sini tidak ada guys ya, berarti sudah di shutdown benar. Sekarang kita coba perintah selanjutnya. Berarti sudah pasti di down, coba kita IP. Kita sekarang akan show NS33. Oh iya, ternyata sama saja guys menggunakan, ternyata begitu ya, ternyata sama saja menggunakan IP ADDR atau link show NS33, intinya tidak ada. Ini sama dengan dua ini guys ya. Lalu kita bisa menyalakan lagi gunakan up, barusan tuh down, sekarang kita up. Sorry. Set. Nah, seperti ini. Kita jalankan. Aduh, mesti kelupaan. Nah, kalau kita coba nah ini, sebentar. Nah ini teman-teman, setelah di sudo IP install setup sudah diaktifkan lagi NS33-nya, sudah di up. Saya cek IP ADDR dan terdapat teman-teman. Jadi seperti itu, pakai ini juga bisa, pakai show. Jadi seperti itu. Sekian dari workshop ini. Oh ya, tambahan teman-teman, oh ya, di sini ada informasi mengenai kalian bisa membuat script DHCP server yang menyimpan informasi nama interface PK. Jadi nanti seperti ini, kita ditulis di scriptnya itu pakai list lalu dikurung dari semua interface sampai expirednya. Jadi sekian dari workshop 3. Cek IP address sudah, reset layanan tadi dicek ya sudah, cara mematikan dan menyalakan interface sudah. Dan sekian workshop saya dari workshop 1 sampai 3. Mohon maaf bila ada kekurangan, ada kesalahan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.